Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Ya mungkin sebelumnya ada yang belum kenal dengan Ibu. Nama Ibu Bu Weli. Ya memang mengajar bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, materi kita pada hari ini, ya mungkin hari pertama belajar dengan Ibu ya. Materi kita hari ini yaitu tentang laporan percobaan. Apa itu laporan percobaan? Ya, akan Ibu jelaskan ya. Kita lanjutkan materi kita, laporan percobaan. KD kita hari ini mengidentifikasikan informasi dari laporan percobaan yang dibaca atau didengar. Tujuannya adalah menjelaskan pengertian laporan percobaan. Kedua, menentukan ciri-ciri laporan percobaan. Ketiga, mengidentifikasikan teks laporan percobaan. Apa itu laporan percobaan? Sebelumnya kita lihat dulu contoh dari laporan percobaan. Judulnya, percobaan pembuatan sabun mandi organik. Tujuannya untuk meningkatkan wawasan siswa akan keberadaan sabun organik yang lebih sehat dan aman untuk kulit tubuh. Untuk menambah kreativitas siswa tentang bagaimana cara membuat sabun organik melalui metode cold process tanpa menggunakan kompor. Alat dan bahan: minyak zaitun 320 gram, minyak kelapa 240 gram, minyak kelapa sawit 240 gram, bubuk kopi secukupnya, air demineral 250 gram, soda api, hand blender, cetakan, timbangan digital, wadah 2 buah, sarung tangan, masker. Cara kerja: gunakan masker dan sarung tangan sebelum memulai pekerjaan. Siapkan 2 wadah berbeda dan beri label A dan B pada masing-masing wadah. Tahap kerja pada wadah A: masukkan 250 gram air di dalam wadah. Tuangkan 115 gram soda api ke dalam air sembari diaduk. Sisihkan campuran ini dan diamkan dalam suhu ruang. Tahap kerja pada wadah B: masukkan 320 gram minyak zaitun, 240 gram minyak kelapa, dan 240 gram minyak kelapa sawit ke dalam wadah B. Tambahkan bubuk kopi secukupnya ke dalam wadah B. Aduk campuran bahan dalam wadah B dengan menggunakan hand blender. Campurkan bahan pada wadah A ke dalam wadah B dan aduk menggunakan hand blender hingga mengental. Setelah mendapat kekentalan yang cukup, masukkan bahan yang telah tercampur tersebut ke dalam cetakan. Diamkan adonan bahan dalam suhu ruang selama 1 kali 24 jam. Setelah campuran membeku, potong sabun organik tersebut menjadi bentuk persegi sesuai standar ukuran sabun atau ukuran yang diinginkan. Kesimpulan: sabun dapat dibuat sendiri dengan menggunakan bahan organik yang aman dan dapat dengan mudah ditemukan ada di lingkungan sekitar. Proses pembuatan sabun pun relatif mudah dan aman untuk anak karena tidak menggunakan pemanas seperti kompor. Dari contoh teks yang sudah Ibu bacakan tadi, jadi dapat kita simpulkan pengertian dari teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah sebuah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan.
Tes laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Ya, tadi ya, itu percobaan membuat sabun. Ya, kita lanjutkan. Tes laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Tujuan tes laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Tes laporan hasil percobaan bersifat umum atau universal. Kemudian kita lanjut lagi, ciri-ciri dari tes laporan hasil percobaan. Di bawah ini merupakan beberapa ciri tes laporan hasil percobaan. Melaporkan hasil percobaan. Yang pertama ya, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Yang ketiganya, tes laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Yang selanjutnya, memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Ya seperti tadi ya, apa bahan dan alat diceritakan ya. Kemudian kita lanjut lagi, memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan. Selanjutnya, memaparkan pencatatan hasil percobaan. Berikutnya, di akhir laporan dipaparkan atau simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Itulah materi kita hari ini. Ya, untuk tugas nanti Ibu kirim di WA group atau di classroom. Ya, Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.